secara umum sama. Baik, next Kak. Nah, berikut adalah tren ya, tren positif pertumbuhan dari investor, teman-teman. Nah, kita lihat nih, di sini ada keterangan nih ya, investor domestik mendominasi porsi kepemilikan dan transaksi di pasar modal Indonesia. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya di sini 2018 jumlah investor pasar modal kita hanya 1,6 juta, 1,6 juta. Kemudian naik lagi tahun 2019 jumlah investor kita hanya 2,4 juta, teman-teman. Ini banget ya. 2020 naik lagi. Nah, dari tahun 2020 pada saat puncak-puncaknya pandemi, nah itu justru malah investor kita itu pada meningkat ya, meningkat drastis ya, hampir 92%. Kenaikannya total jumlah investor penambahannya itu hampir 93% ya, 92,9%. Nah, ada fenomena apa ini teman-teman ya, kok bisa secara itu kan pandemi ya, pandemi kok malah jumlah investor kita tuh malah meningkat drastis. Nah, ternyata pada saat pandemi justru investor kita tuh punya kesempatan lebih untuk masuk sebagai untuk menjadi ini ya, untuk buka account ya. Karena apa? Pada saat itu mungkin banyak masyarakat kita tuh yang mengalami PHK, teman-teman, pada saat pandemi. Nah, habis itu mau cari kerja kan susah nih, pandemi. Kemana-mana ada PPKM ya, dibatasin, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya mereka cari uangnya melalui apa? Salah satunya yang melalui platform digital kan, yang bisa kan, mau itu jadi ojek online ya, mungkin pengantar makanan, dan juga salah satunya menjadi investor di pasar modal. Karena pada saat itu pasar modal kita sudah siap dengan skema transaksi dan pembukaan rekening efek digital, teman-teman, secara online ya. Nah, pada saat itu pas juga harga-harga saham pada turun, teman-teman. Jadi pada saat itu market crash ya, tahun 2020 itu market crash. Nah, justru kalau kondisi market sedang turun itu harusnya investor malah seneng. Kenapa? Jadi kalau kondisi market crash ya, itu biasanya harga harga saham itu kan ada harga wajar ya, ada harga wajar, ada harga pasar, teman-teman. Nah, biasanya kalau market crash itu harga saham ini pada turun sampai di bawah harga wajarnya. Nah, jadi bisa dikatakan saham-saham lagi murah, teman-teman ya. Jadi banyak investor itu yang malah borong pada saat harga IHSG itu turun. Nah, pada saat itu juga membantu nih. Jadi teman-teman, membantu investor itu mendapatkan keuntungan dari jual beli saham. Nah, setelah itu teman-teman ya, 2021 akhirnya sampai 2025 itu sangat banyak ya, sangat masif pembukaan rekening saham atau rekening efek. Nah, tapi kita lihat teman-teman di sisi kanan nih, ada komposisi kepemilikan investor. Nah, kita lihat ya, di sini yang warna merah itu komposisi kepemilikan oleh domestik, teman-teman. Investor domestik, investor dalam negeri. Nah, kalau yang warna abu-abu ini adalah investor asing. Nah, kita lihat ya di sini dikatakan nih, investor domestik mendominasi pasar modal dalam komposisi. Tapi kalau saya boleh berpendapat ya, sebenarnya investor asing itu juga masih punya ini ya, juga masih punya porsi yang besar ya. Jadi apa? Investor Indonesia punya porsinya 56%, teman-teman. Nah, investor asing punya porsinya 43% kepemilikan di pasar modal kita. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan tersebut itu menerbitkan dividen. Nah, dividennya keluar nih. Jadi 56% diserap oleh orang Indonesia. Nah, 43%-nya dividen kita dibawa sama orang asing, teman-teman ya. Jadi masih cukup besar pembagiannya. Nah, harapan kita menambah jumlah proporsi dari investor domestik. Nah, biar apa? Biar nanti hasil dari perputaran perputaran perusahaan ya, jadi perputaran bisnis perusahaan-perusahaan dari bursa efek ini masuknya kemana ya? Ke orang kita sendiri, teman-teman. Kalau bisa jangan sampai habisnya ke asing ya, sayang ya. Makanya itu kenapa di sini saya selalu mengajak nih teman-teman semua untuk kalau bisa punya salah satu saham lah di bursa efek, di pasar modal ya. Baik, next Kak. Nah, selanjutnya adalah demografi, teman-teman, demografi dari investor nih. Nah, kita lihat ya keterangan di sini bahwa generasi muda saat ini sudah mendominasi ya dan menjadi penggerak bagi investor retail domestik. Nah, ini sesuai ya. Kita lihat sejak 2023 sampai tahun 2025, teman-teman ya. Di sini kita lihat nih, sebanyak 54% kepemilikan investor domestik ya. Jadi investor domestik itu banyak yang usianya di bawah 30 tahun, teman-teman. Artinya apa? Jadi teman-teman yang masih muda ini sebenarnya sudah mulai ya melek investasi. Nah, itu bagus, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat dari sisi gender nih, dari sisi gender
Yang paling banyak adalah didominasi oleh kaum laki-laki teman-teman ya. Nah, sebesar 63%, sedangkan wanita hanya 36% ya, 37%, 36%. Nah, kalau saya boleh pendapat ya teman-teman ya, sebenarnya pasar modal ini sangat cocok banget juga ya bagi kaum wanita. Kenapa? Kalau teman-teman sejak dini sudah punya investasi ya, pasar modal ya, punya reksadana, punya saham nih. Nanti misalkan sudah lulus kuliah, mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang di rumah kan, di rumah aja gitu kan, tetap bisa eksis, dapat duit dari investasi yang udah dilakukan sekarang. Nah, itu juga penting bagi kaum perempuan, sudah mulai melek investasi ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman nanti sudah menikah, teman-teman itu menjadi menteri keuangan di dalam rumah tangga teman-teman ya. Jadi ngatur keuangan itu nanti ya kaum perempuan. Jadi kalau misalkan para wanita sudah punya saran investasi yang bagus, nanti malah akan membantu kerja dari suami. Nah, itu juga ini ya bisa menjadi salah satu tujuan kita nanti untuk investasi. Baik, next Kak. Nah, berikut adalah tampilan teman-teman ya dari indeks literasi dan juga indeks inklusi teman-teman. Nah, ini adalah survei yang dilakukan tahun 2024 dan tahun 2025 teman-teman ya. Jadi kita lihat nih untuk capital market, pasar modal ya, itu sangat minim ya tingkat literasinya. Di sini kita lihat literasinya 15,43%. Kemudian tahun 2025 hanya 17,7% teman-teman. Nah, kita lihat lagi tingkat inklusinya teman-teman ya, itu malah lebih rendah lagi ya. Jadi tingkat literasinya rendah, tingkat inklusinya juga rendah teman-teman ya. Nah, hal ini akan menjadi ini ya, mungkin ya, jadi alasan ya. Jadi kalau kita ini teman-teman, kalau kita persamakan ya, investasi itu kaitannya sangat erat dengan capital market teman-teman daripada instrumen keuangan lain. Ya, perbankan, asuransi, kemudian dana pensiun itu yang paling erat dengan investasi itu ya capital market ya. Jadi bisa dikatakan ya kalau misalkan tingkat masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat terkait capital market itu ini rendah, biasanya masyarakat kita itu tingkat pemahamannya terkait investasi secara umum juga rendah teman-teman. Buktinya apa? Next. Nah ini ya, ini bukti yang konkret nih. Jadi banyak masyarakat kita tuh masih terjebak sama investasi bodong, teman-teman. Jadi memang pemahaman terkait investasi itu masih minim. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, kerugian akibat investasi bodong 2017 sampai 2023 itu menyentuh angka 139 triliun, teman-teman. Nah, ini yang dilaporkan ke OJK ya. Kalau yang nggak dilaporkan mungkin bisa, kalau ditambahkan dijumlahkan mungkin bisa lebih banyak lagi ya, teman-teman ya. Kemudian selain itu banyak masalah kita yang terjebaknya di judol ya, judi online. Nah, itu juga masalah bagi masyarakat kita. Nah, biasanya teman-teman kalau kita ini ya persamakan ya, algoritma dari judol dan juga investasi bodong itu mirip. Jadi teman-teman itu pertama itu diberikan keuntungan dulu dikit-dikit. Habis itu teman-teman top up, habis itu dikasih untung lagi dikit lagi. Sampai teman-teman ketagihan, akhirnya teman-teman top up-nya gede ya. Akhirnya habis itu ditinggal atau mungkin nggak pernah dapat keuntungan lagi. Nah, itu algoritmanya judol dan juga investasi bodong, teman-teman. Nah, banyak masyarakat kita tuh sudah ini ya, sudah ketagihan sama judol. Akhirnya apa? Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan duit untuk bisa top up di judolnya itu teman-teman. Akhirnya mereka sampai pinjam ke ini ya, pinjol ilegal, rentenir gitu kan, pinjam ke rentenir. Nah, akhirnya kayak lingkaran setan. Jadi judinya nggak pernah menang, pinjamannya semakin gede, akhirnya dikejar-kejar ya. Banyak terbukti, banyak yang juga yang bunuh diri teman-teman akibat judol. Makanya teman-teman perlu hati-hati. Nah, fenomena ini terjadi teman-teman ya. Tadi kaitannya sama tingkat literasinya untuk investasi itu masih minim. Nah, dan juga karena gaya hidup ya. Oke, next Kak. Nah, gaya hidup ini menjadi satu masalah juga teman-teman kalau kita nggak bisa memanage ya. Nah, gaya yang sosialita tapi budgetnya pas-pasan atau gaya elit tapi ekonominya sulit ya. Itu perlu kita waspadai. Terus gimana Kak Rahmat? Kita kalau mau menghindari ini. Nah, jadi kita lihat teman-teman di sini ada dua variabel ya. Ada gaya sosialita ya, ada budget. Nah, yang perlu dirubah yang mana? Apakah gaya, apakah budget yang perlu dirubah, ataukah dua-duanya teman-teman ya? Yang benar dua-duanya ya. Jadi kalau gaya itu urusan pribadi itu. Gimana kita bisa mulai berhemat dan berpikir realistis ya teman-teman ya. Dan tapi kalau budget, nah yang kita lakukan adalah pertama adalah kita harus melakukan perencanaan keuangan. Bagaimana kita bisa
mengengineering budget kita itu agar bisa cukup ya teman-teman ya. Baik Kak, next. Nah, melakukan perencanaan sejak dini itu penting teman-teman ya. Jadi ini ada quotes ya dari Robert Kiyosaki, jika jika kamu nggak peduli sama duit, maka uang itu akan pergi. Nah, maksudnya apa? Nggak peduli. Nggak peduli itu berarti teman-teman nggak pernah mencatat ya, nggak pernah catat pengeluaran, pemasukan, teman-teman nggak pernah planning. Nanti 1 tahun lagi kira-kira saya punya aset berapa? 3 tahun lagi kira-kira saya punya aset berapa? Pernah nggak teman-teman berpikir planning seperti itu? Mungkin nggak banyak ya teman-teman yang sudah memikirkan hal seperti itu. Nah, itu juga penting teman-teman. Terus gimana Kak Rahmat kalau mau melakukan perencanaan keuangan? Nah, melakukan perencanaan keuangan yang paling dasar teman-teman adalah bagaimana kita melakukan alokasi pemasukan bulanan. Nah, itu yang paling dasar. Next Kak. Ini ya, perencanaan keuangan yang paling dasar itu bagaimana teman-teman bisa melakukan pencatatan. Teman-teman bisa melakukan alokasi dari pemasukan bulanan teman-teman. Nah, ini contoh ya, teman-teman ya. Mari kita mulai mengatur keuangan nih. Nah, ini ada contoh dananya 1 juta ya, misalkan per bulan. Dibuat apa dana 1 juta? 40% atau 400 ribu ya untuk kebutuhan. Nah, kemudian 30% untuk bayar utang nih teman-teman ya, untuk cicilan ya. Dan juga yang paling penting, gak kalah penting nih, untuk masa depan itu 20%. Dan juga untuk dana darurat juga penting ya, 10%. Nah, ini adalah proporsi yang sering digunakan oleh perencana keuangan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya usulan lain ya silakan aja. Yang penting teman-teman sudah mulai atau sudah bisa mengalokasikan pemasukan dan pengeluaran bulanan teman-teman. Itu yang paling utama. Baik, yang pertama kebutuhan teman-teman ya. Ya, mulai catat pemasukan, pengeluaran. Kemudian selalu utamakan kebutuhan baru keinginan ya teman-teman ya. Saya rasa sudah bisa membedakan ya mana keinginan, mana kebutuhan ya. Nah, kita perlu punya skala prioritas yang diutamakan mana dulu. Nah, yang paling penting jika penghasilan naik, pengeluaran jangan ikut naik ya teman-teman ya. Nah, itu perlu kita waspadai. Nah, yang kedua bayar cicilan teman-teman ya, bayar utang. Nah, ini penting karena apa? Ada risiko bunga berbunga ya, bunga majemuk ya, dan juga ada risiko dikejar sama debt collector nih teman-teman. Nah, yang paling parah nih nanti teman-teman kalau sering nggak bayar utang ya nanti bisa masuk ke daftar hitam OJK. Nah ini juga penting. Karena apa? Sekarang ya kalau teman-teman mau ngelamar kerja itu pasti akan ditanya ya, ditanya untuk seliknya, daftar OJK-nya. Nah biasanya perusahaan itu kalau misalkan tahu calon karyawannya itu punya daftar hitam ya atau mungkin seliknya jelek itu biasanya nggak mau nerima perusahaannya. Karena banyak pengalaman ya. Ternyata calon karyawannya itu punya utangnya banyak, dikejar-kejar debt collector. Akhirnya apa? Mereka tuh debt collectornya nagihnya ke kantor teman-teman. Itu banyak terjadi. Makanya itu kenapa sekarang itu sangat strict masalah ini, slick ya. Daftar hitam OJK itu sangat diperhatikan oleh perusahaan. Makanya teman-teman nanti kalau misalkan lama kerja, pasti nanti akan ditanyai daftar hitam OJK-nya atau daftar slicknya mana gitu. Nah itu nanti teman-teman kalau misalkan ada catatan hitamnya, teman-teman sendiri yang rugi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman ini adalah kita bahasakan ya nomor satu dan nomor dua kebutuhan dan bayar cicilan bayar utang itu adalah uang panas teman-teman. Jadi sudah ada tujuannya digunakan sebagaimana mestinya ya digunakan sehari-hari. Nah kemudian bukan untuk hal lain. Nah teman jangan sampai berpikir ya kita investasi pakai dana kebutuhan itu jangan ya kita investasi pakai uang SPP, uang cicilan motor itu jangan digunakan untuk investasi. Nah itu nggak boleh karena uang panas. Terus gimana Kak Rahmat kita kalau mau investasi? Pakai uang apa? Nah, kita pakai uang dingin. Nah, artinya apa? Uang itu memang sudah kita sisihkan untuk investasi ya teman-teman ya. Nah, ini ada di porsi yang 20% teman-teman di masa depan. Nah, itu ada tabungan, ada investasi, ada asuransi ya, macam-macam ya. Nah, kemudian investasinya mau di mana? Nah, ini next Kak. Next. Nggak bisa. Next slide. Nah, oke terima kasih. Nah, ini teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman mau jadi investor itu pastikan fundamental teman-teman tuh udah kuat dulu. Jadi dapurnya teman-teman tuh udah kuat ya. Kita lihat nih. Nah, ibaratnya investasi itu kayak naik anak tangga ya teman-teman ya. Jadi yang pertama pastikan arus kas kita itu positif ya. Kalau misalkan kita arus kasnya positif berarti ya intinya apa? Artinya teman-teman sudah punya pengelolaan keuangan yang baik dan juga sudah punya duitnya yang pertama ya. Kalau misalkan arus kas kita negatif ya kita nggak akan bisa maksa untuk investasi. Nah, yang kedua punya dana darurat teman-teman ini juga penting ya. Jadi dana darurat itu juga dibagi dua teman-teman. Selain dana untuk keadaan yang ini ya, keadaan yang nggak kita inginkan nih. Jadi untuk konsumsi ya. Dan juga ada juga dana darurat itu untuk investasi teman-teman ya. Jadi ada dua juga. Satu untuk konsumsi, untuk kebutuhan kalau misalkan ada keadaan darurat ya. Yang kedua adalah untuk investasi, sama. Nanti investasi tiba-tiba ada instrumen investasi, ada perusahaan mau IPO. Nah, teman-teman bingung nih mau beli saham tersebut tapi nggak punya duit. Tapi teman-teman sudah benar udah punya dana darurat, nah itu bisa dipakai. Nah, jadi apa? Dana darurat itu juga dibagi dua, teman-teman, untuk konsumsi dan juga untuk investasi. Nah, yang ketiga, punya perlindungan diri. Nah, itu penting, punya asuransi ya. Mungkin sudah punya BPJS, bagus ya. Nanti bisa ditambah lagi, misalkan punya asuransi di swasta atau mungkin asuransi syariah lainnya, asuransi pendidikan itu juga bagus, teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah punya fundamental atau dapurnya teman-teman udah bagus ya secara keuangan, nah baru kita mulai melangkah untuk investasi ya. Jadi kalau teman-teman mau memaksakan investasi ya kayak gambar ini ya, bisa, tapi ya berat ya, nanti ada risiko jatuh ya teman-teman. Nah, oke, next Kak. Nah, ini ya perbedaan dulu nih menabung dan investasi. Nah, kita perlu bedain ya teman-teman. Eh, Kalau menabung jelas ya. Jadi menabung itu menabung tujuannya adalah untuk menyimpan duit, teman-teman, untuk menjaga uang kita. Nah, tapi kalau kita hanya menabung, nah kita lihat nih hasil dari tabungan kita itu kan ada namanya bunga ya, teman-teman ya. Nah, bunganya itu apakah akan lebih tinggi daripada tingkat inflasi? Nah, itu penting. Kalau misalkan bunganya di bawah tingkat inflasi, ya artinya secara nominal mungkin uang teman-teman bertambah ya, tapi secara value-nya karena inflasinya lebih tinggi. Artinya apa? Daya beli uangnya teman-teman ini pasti akan turun. Nah, beda dengan investasi ya. Kalau investasi memang tujuannya untuk mendapat keuntungan, teman-teman. Tapi itu tadi ada risiko ya. Nah, kalau kita pernah dengar ya teman-teman ya, akan ada istilah hemat pangkal kaya nih. Habis itu nabung pangkal kaya. Nah, itu sebenarnya belum pas ya teman-teman. Yang paling pas adalah investasi pangkal kaya. Nah, itu iya. Tapi kalau kita hidup hemat, kemudian kita nabung. Nah, itu adalah proses sebelum investor mulai investasi. Nah, harus hidup hemat dulu, harus punya tabungan dulu. Setelah sudah bisa melaksanakan itu baru mulai investasi, teman-teman. Nah, itu yang benar. Jadi seperti rangkaian ya, teman-teman ya. Oke, next.